sampai pada hikmah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma yadulluka ala wujudin, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kepadamu wujudi qahrihi, ala wujudi qahrihi, atas wujudnya keperkasaan atau kekuasaan Allah subhanahu maha suci Allah, an hajabaka, yaitu Allah menghijabmu, anhu darinya, bima dengan sesuatu, laisa bimaujudin yang tidak wujud sejati, ma'ahu beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, ini saged dipahami langsung dereng nggih. Di antara bukti keperkasaan kemahakuasaan Allah itu Allah subhanahu wa ta'ala menghijab kita dengan sesuatu apapun itu, yang apapun itu menghijab kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah, padahal sesuatu itu tidak wujud secara sejati. Contoh, pada satu saat kalau panjenengan itu ke nuwun sewu nggih, kesemsem. Kesemsem niku jatuh cinta. Nggih. Saat seseorang jatuh cinta, maka kesemsem kan jatuh cinta gitu. Leres mboten? Beda no. Kesemsem niku kepencet. Kalau jatuh cinta ora iso turu. Nggih. Pada satu saat, pada waktu seperti itu, kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita itu kan tidak kelihatan semua. Yang kelihatan itu adalah orang yang kita cintai, orang yang kita rindukan. Bahasa Indonesianya pun orang yang kita rindukan atau orang yang kita cintai. Nah, pada waktu orang yang kita cintai niku kan manusia. Ada juga orang itu cinta harta nggih, enten nggih. Cinta terhadap harta, cinta terhadap pangkat. Pada waktu itu, karena rasa cinta itu, maka kita kadang mengabaikan hal-hal lainnya. Hal-hal lainnya itu kemudian tidak kelihatan dan tidak berharga bagi kita semua. Padahal sejatinya hal-hal lainnya itu kan berharga di dunia ini. Contoh, kalau seseorang jatuh cinta bisa mengabaikan pitutur orang tuanya. Padahal orang tua itu sangat harus kita hormati dan kita bektini, kita taati. Nah, begitu juga pada waktu kita itu mencintai selain Allah, maka yang selain Allah itu bisa menutup diri kita untuk fokus, dalam bahasa di sini melihat Allah atau menyaksikan Allah atau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya jelaskan, gedungnya pemerintah itu walaupun yang bikin temboknya, yang bikin seterusnya tapi itu kan tetap dinamakan miliknya pemerintah. Sama, kita itu terhijab oleh hal-hal selain Allah, padahal kita itu sesungguhnya adalah milik Allah. Sekarang yang tidak milik Allah di dunia niki napa Bapak Ibu? Mboten nenten. Semuanya adalah milik Allah. Kalau semua itu milik Allah dan nanti semua itu tidak ada yang berharga kecuali ada hubungannya dengan Allah, bahkan Allah itu sendiri, maka mengapa kita fokus kita hilang saat di dunia ini, saat menghadapi hal-hal yang sejatinya tidak nyata, tidak berharga. Oke. Sakniki ngeten.
Saged dipaham nggih mboten sekedhik nggih. Nggih. Sakniki ngeten. Kalau seseorang niku umpamanya eh, makan sambel pedes banget. Lalu setelah itu asam lambungnya kumat. Pedes niku mbarahi asam lambung mboten? Nggih, salah satunya nggih. Asam lambungnya kumat kalau makan pedes. Saat makan pedes itu karena tahu dia itu enak, maka asam lambungnya itu dia lupakan. Setelah dimakan sambal itu terjadilah asam lambung. Habis itu menyesal. Duh, baiknya kalau saya tidak makan sambal karena asam lambung ini bisa kumatnya bisa 2 bulan, 3 bulan. Makan sambelnya semenit 2 menit kan begitu. Begitu juga fokus kita kepada Allah itu seringkali terganggu oleh hal-hal yang seperti sambel niku di dunia ini. Kalau dilanjutkan lebih dalam lagi sesuai dengan kata-kata yang ada di sini bahwa kita itu dihijab atau terhijab dengan wujud yang sebetulnya sejatinya tidak wujud. Oke. Ini di dalam Quran surat Al-Qasas atau surat yang ke-28 ayat 20 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Fokus pembahasan kita pada malam hari ini Bapak-bapak niku terletak kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu rusak kecuali Allah. Niki ayat Al-Qur'an. Sakniki napa sing nggene dunia ning mboten rusak, semua rusak. Bahkan yang namanya baja niku nggih rusak. Yang punya baju titanium di film itu siapa, Mas? Anak-anak muda yang bisa ngawang itu. Yang di sini ada reaktor nuklirnya. Enggak tahu. Eh? Sana Superman. Intinya sekuat apapun yang ada di dunia ini akan pasti rusak. Nah, Iron Man maksudnya niku. Niku nggih di filmnya saja kan juga pernah terluka dan macam-macam. Artinya segala sesuatu itu pasti akan rusak. Dan tidak ada sesuatu pun yang berguna bagi kita nanti di akhirat itu kecuali ada hubungannya dengan Allah. Sedekah krono Allah, salat krono Allah. Kita berjalan juga karena Allah, berjalan kemana karena Allah dan seterusnya. Kenapa kok kita kemudian menjadi ada sesuatu yang tersisa buat kita di akhirat nanti ya karena kita sambungkan dengan Allah itu. Sekarang kebahagiaan, kesenangan seseorang saat mempunyai kebun luas 200 hektar. Wah, 200 hektar ini sak pundi. Umpamanya begitu kan itu semua juga rusak. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk kepentingan agama, maka kepentingan yang kita sambungkan dengan Allah, maka kita akan mendapatkannya juga nanti di akhirat. Ngoten lho. Kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat ini Bapak, kalau ingin kita mencapai satu rasa bahwa segala sesuatu itu memang betul-betul rusak. Kita bisa memulainya dengan rentetan pemaknaan la ilaha illallah. Kan iki nggih, la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah.
Rentetannya niku ada 4. Yang pertama, la ilaha illallah niku maknanya tidak ada yang berhak atau yang hak, yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Nah, niki hampir setiap orang muslim itu pun ngelakoni zaman saat niki. Kalau zaman dhisik niku masih ada ikutan-ikutannya. Aku ya nyembah Gusti Allah, tapi aku ya nyembah umpamane Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul kok disembah. Jin niku. Nah, umpamane ngoten. Nah, tidak ada yang berhak, yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Insya Allah semua sudah. Nah, yang berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk menapaki menuju kullu syai'in halikun illa wajah, pemaknaan la ilaha illallah yang kedua itu adalah tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Bahasa Arabnya la mahbuba illallah. Kalau yang tadi yang pertama itu la ma'buda illallah. La ma'buda illallah, yang kedua la mahbuba illallah. Beberapa ada yang berpendapat yang kedua sama yang ketiga niki ada perbedaan. Yang ketiga itu adalah la maqsuda illallah. Niki ada yang kedua itu la maqsuda, ada yang ketiga. Saya terangkan la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Saat kita atau seseorang itu mencintai Allah, lebih besar mana perkiraan jenengan dengan cintanya seseorang kepada sesama manusia? Lebih besar cintanya kepada Allah toh? Nggih. Kalau orang jatuh cinta saja kepada manusia, bisa melupakan kanan kirinya, bahkan bapak ibunya bisa dikalahkan. Kira-kira kalau seseorang mencintai Allah, yang lain niku mboten ketok. Leres mboten? Lah, jenengan pernah jatuh cinta mboten? Kalau kita pernah jatuh cinta, betul loh Pak Bu. Wah, nggih nek zaman dhisik niku mungkin tidak sedahsyat orang-orang yang anak muda sejaman saya atau setelahnya. Kalau jatuh cinta niku kan kebangetan. Nggih toh? Kanan kirinya dianggap tidak ada. Semua bumi ini adalah milik kita berdua, yang lain cuma kontrak. Sampai kan seperti itu. Itu karena sudah cinta. Nah, salah satu kisah itu yang sangat detail tentang hal itu adalah kisahnya Laila dan Majnun, Bapak Ibu. Pernah dengar nggih? Kisahnya Laila dan Majnun. Yang perempuan namanya Laila, yang laki-laki namanya Majnun. Niku nggih, saking kesemsemnya kepada yang putri itu, maka dia yang lain itu tidak dianggap ada. Bahkan dirinya itu tidak dianggap ada. Kisah itu jenengan kalau sempat nggih dibaca. Kan begitu kisahnya, bahkan dirinya tidak ada. Seseorang karena cinta itu mampu untuk berkorban. Yang pengorbanannya itu adalah demi yang dicintai. Itu juga orang cinta kepada Allah, maka yang lain-lain itu bisa dilupakan, bahkan semuanya tidak. Niku baru la mahbuba, atau tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Saya ulang lagi, yang pertama itu la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita hanya menyembah Allah. Yang kedua, tidak ada yang pantas untuk dicintai kecuali Allah. Pak, masuk cinta kepada anak nggak boleh. Nah, niku harus dirubah. Cinta kepada Allah itu adalah lingkaran besar. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada suami itu adalah cinta-cinta kecil yang ada di dalam cinta besar kepada Allah. Jadi mencintai anak karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena
Lah Pak, mudah, mudah di pikiran. Namanya cinta niku sanes pikiran. Gitu? Cinta niku sanes pikiran. Cinta itu adalah rasa. Rasa cinta. Maka kalau kita sudah betul-betul bisa merasakan bahwa cinta saya kepada anak saya itu adalah bagian dari cinta kepada Allah, berarti kita sudah meningkat daripada yang tingkat pertama menuju tingkat yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dimaksud atau yang dituju kecuali Allah. Bapak Ibu, kalau orang itu sudah cinta, maka yang dituju dalam hidup ini adalah yang dicintainya itu. Maka tidak ada tujuan kecuali Allah. Itulah dalam bahasa yang sangat sederhana disebut lillahi. Itu baru 3. Yang keempat Bapak Ibu itu adalah namanya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Gini ki, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, tidak ada yang sejati kecuali Allah yang adanya adalah sejati. Maka di sini itu saya tebali Bapak Ibu. Tulisan wujud sejati. Karena nanti kalau sama persis, niku jenengan bilang, "Oh nyatane aku ono," kan begitu. Tapi kita kan sering kali tidak ada loh. Contoh kita sering kali tidak ada yang dalam kehidupan sehari-hari niku sering saya sampaikan, tapi saya sampaikan ulang. Jenengan nonton YouTube atau kalau dulu nonton TV, lalu kemudian jenengan itu terlibat dalam film itu sehingga diri kita sudah nggak ada pada waktu itu. Nah, kita di mana kita? Kita sudah masuk. Nyatanya saat kalau dulu di TV itu ada siapa? Tokonya Cinta Fitri apa itu. Dia nangis, kita ikut nangis kok. Gitu? Itu artinya pada waktu itu kita pernah nggak ada. Niku maksudnya. Begitu juga seseorang kalau pas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan pengertian yang tadi Bapak Ibu, runtut pengertian tadi lalu kemudian sampai pada la maujuda illallah, maka saat itu kita tidak ada, bukan tidak ada gini. Kitanya itu, rasanya itu tidak ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, niki saya kutipkan dari Syekh Abu Hasan Asyadili radhiyallahu an agar lebih mudah bagaimana kita memahami yang saya sampaikan tadi. Niki ada di dalam Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad An-Nafasi Ar-Rundi, di Syarah Al-Hikam yang lain yang lebih tebal. Waqala Sayyidi Abu Hasan Asyadili radhiyallahu an, Syekh Abu Hasan Asyadili itu kakek gurunya Syekh Ibnu Athaillah, beliau berpendapat, innana lananzuru ilallahi bibasoril iman. Sesungguhnya kami itu Syekh Abu Hasan Asyadili yang dikenal sebagai seorang ahli makrifat, yang dikenal sebagai seorang wali kutub. Wali kutub niku kalau di banyak wali, maka beliau itu adalah pimpinannya para wali. Wali Allah. Sesungguhnya kami itu melihat Allah Subhanahu wa taala bibasoril iman. Jadi jangan dibayangkan apa yang saya sampaikan tadi itu jenengan melihat dengan ini. Maka melihatnya, merasakannya, memahaminya harus dengan bibasoril iman, dengan mata keimanan. Mata keimanan itu contoh kalau ditanyakan, Allah niku enten mboten? Kita pasti karena iman Allah itu ada, jawab ada. Itu mata iman. Wal ikon dan keyakinan. Fa'aghnana dzalika an dalil anid dalili wal burhan.
Nah, maka kami tidak lagi membutuhkan dalil dan bukti. Jadi keimanannya orang-orang yang sudah tinggi itu tidak membutuhkan dalil lagi, tidak membutuhkan bukti. Mengapa kok seperti itu Bapak Ibu? Contoh, kalau jenengan disampaikan kepada jenengan begini, di sana loh ada kerusuhan loh di mana ya? Bantul ada kerusuhan. Buktinya apa? Kan gitu kita tanya. Tak foto, tak video, berarti ada bukti. Tetapi kalau jenengan sendiri melihat secara langsung kerusuhan itu, apa perlu bukti? Di video nih, yang sudah di depannya kok masih butuh dalil dan bukti. Begitu juga orang-orang yang sudah tinggi keimanannya itu tidak membutuhkan dalil lagi karena ya Allah bagi mereka itu adalah tampak kelihatan dengan mata keimanan dan keyakinan mereka. Saat ini saya contohkan yang lain. Ini pembahasannya banyak angel. Saya contohkan, jenengan punya anak atau punya saudara di rumah, yang punya anak, yang punya saudara di rumah, sekarang kan nggak kelihatan oleh mata kita, nggih. Tapi sifatnya, kebiasaannya, itu kelihatan boten. Umpamanya anak jenengan punya anak namanya A. A ini sifatnya lucu sekali. Lucu, senengnya main kelereng. Sekarang kan nggak lihat pada waktu kita di sini. Tapi kita tahu anak kita itu punya sifat-sifat ini. Begitu juga mata iman dan mata keyakinan niku berhubungannya seperti itu. Kalau kita mengetahui sifat-sifat Asmaul Husna niku nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka kita akan bertambah keyakinan, bertambah keimanan kita kepada Allah. Nah, kalau itu bertambah terus sampai kalau kita mengikuti kedudukannya para wali dan para nabi, maka kita tidak membutuhkan dalil lagi. Manastadillu bi alal khalqi. Bahkan kami mengambil dalil dengan Allah alal khalqi untuk makhluk. Maksudnya begini. Makhluk kalau di dalam ayat Al-Qur'an, makhluk itu adalah sebagai salah satu bukti adanya khalik. Makhluk ciptaan itu adalah bukti adanya khalik atau pencipta. Makhluk kita dan alam ini khaliknya adalah Allah. Nah, kalau wanastadillu bihi alal khalqi itu adalah Allah sang maha pencipta. Sudah kelihatan dengan mata iman dan keyakinan, maka kemudian makhluknya mana? Ini loh yang diciptakan Allah. Oleh karenanya itu, dan itu tercermin Bapak Ibu salah satunya di proses Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui adanya surga, mengetahui atau ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka, ditunjukkan macam-macam. Pas Mi'raj niku sesudah di Sidratil Muntaha bertemu Allah atau sebelum? Sesudah. Jadi Rasulullah ditunjukkan ini surga, ini neraka dan macam-macam itu. Itu kan makhluk sedaya. Itu setelah Rasulullah di Sidratil Muntaha. Bahasa yang lain ya bertemu Allah. Nah, baru kemudian ditunjukkan makhluk-makhluk. Nah, ini seperti ini. Wanastadillu bihi alal khalqi. Bagi wali-wali Allah, mereka akan ditunjukkan bukti-bukti kebesaran Allah dengan makhluk-makhluknya. Oh, ini loh makhluk-makhlukku. Maka pengetahuan mereka menjadi lebih banyak daripada orang-orang biasa.
Wa nastadillu bihi 'alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haq. Fala narahum wa in kana wala budda fa narahum kal bahai fil hawa. Jadi kami itu tidak melihat makhluk-makhluk itu. Kalau kami itu terpaksa untuk melihat makhluk, maka kami itu melihat makhluk itu kal habai seperti debu fil hawai di udara. Jadi para wali Allah niku karena sudah tujuannya hanya Allah, maka yang lain itu seperti debu saja. Yang penting Allah. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, ya tidak diangkati, tidak berangkat, tidak bergerak. Fa in fatasyatahum lam tajidhum syai'a. Niki saya sampaikan agar lebih mudah. Bibasoril iman wal ikon, kemudian fanarahum kal haba'i fil hawa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Ini juga ada sebuah hadis yang untuk menguatkan bahwasannya kalam hikmah yang ke-15 ini bukan tanpa dasar. Yang dasar pertama Al-Qur'an kullu syai'in halikun illa wajha. Bukti yang kedua ini hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada satu saat itu pernah membenarkan ada orang bersyair seperti ini. Waqala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha syair. Rasulullah berkata terkait untuk membenarkan kalimat syair yang diucapkan oleh penyair namanya Labid, kalimatul Labidin, yaitu penyair Labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ala kullu syai'in, ingat-ingatlah, camkanlah bahwa segala sesuatu ma khalallaha batilu, selain Allah itu adalah palsu belaka. Ini hadis, Pak. Gitu. Ayatnya seperti itu, hadisnya seperti ini. Cetok berarti. Cuma karena kita nuwun sewu, karena kita masih TK, sementara para wali Allah ini pun dokter, umpamanya begitu. Jadi kita mencernanya sulit. Tapi kita harus percaya karena ini semua ada di dalam Al-Quran. Wa kullu na'imin la mahalata zailu, dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak lenyap. Ini di dalam Syarah Al-Hikam Ibnu Abad An-Nafasi Ar-Rumli. Niki syarahnya lebih tebal. Itu Bapak Ibu, insya Allah minggu depan kita baca Syarah Al-Hikam. Saya ingin memberikan pondasi seperti itu agar saat kita membaca ini kita paham. Tidak bingungi kan kata. Untuk malam hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.